Nah, sebagai salah satu tips untuk mengerjakan soal bahasa Inggris yang berbasis teks seperti SBMPTN ini, kita skim aja nih sebentar teksnya supaya tahu gambaran umum dari teks ini. Bisa di-pause dulu videonya supaya kalian baca secara sekilas aja, jadi skimming ya, nggak usah benar-benar dibaca banget. Tentang kata-kata kuncinya ini tuh ngegambarin apa sih, ngebahas apa sih. Kalau kita lihat secara sekilas, ini tuh ada banyak kata-kata animated films, ada animation. Berarti mungkin si teks ini menggambarkan, menjelaskan tentang film animasi ya. Nah, oke. Kita baca dulu soalnya ya. Based on the text, the process of animated films preparation follows which of the following sequence. Artinya, berdasarkan teks, mana sih urutan yang merupakan proses pembuatan film animasi. Teks yang dibahas di soal adalah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan mengenai proses. Nah, untuk melihat urutan yang dibahasnya, sebaiknya kita lihat paragraf per paragrafnya. Jadi kita lihat dari paragraf 1 dulu ya. Di paragraf 1 kita bisa lihat di sini membahas tentang proses pembuatan film animasi. Kita lihat langkah yang pertama ada kata first ya. First comes the story. Di sini disebutin bahwa hal yang pertama dibuat adalah menuliskan ide atau kerangka ceritanya. Ide ceritanya itu apa aja? Ada konsep ceritanya. Di sini konsep ceritanya. Terus ada juga alurnya. Di sini alur. Ada juga situasi-situasinya apa aja yang ditulis secara singkat, secara umum tanpa gambar sketsa dulu. Jadi benar-benar ide besarnya banget nih. Jadi kita tulisin dulu ya. Yang langkah pertama yaitu writing ideas atau outline. Outline itu kerangka ya. Next kita lihat ke paragraf yang kedua. Di kalimat terakhir ini ada disebutin in the storyboard, the story is told. Maksudnya di dalam storyboard ini kerangka story ini tuh merujuk ke kerangka yang di paragraf 1 sebutin ya. Jadi di storyboard ini si kerangka itu mulai diceritakan atau dielaborasi, dibuatkan sketsa kuncinya. Maksudnya di dalam storyboard kerangka cerita itu udah divisualisasikan, dielaborasi, terus dibikinin sketsanya, terus dikasih caption dan juga dialognya. Dengan kata lain, si langkah ini tuh menunjukkan penjabaran atau penerjemahan kerangka yang udah dibuat di langkah pertama tadi. Jadi kita tulisin inti dari langkah yang kedua ini yaitu translating the outline. Oke, sekarang kita lihat nih langkah yang ketiga ya. Di sini disebutin, meanwhile, an animation director is also preparing modeling drawings for the principal characters and drawings, establishing the backgrounds or settings for the film. Jadi di sini dibilang bahwa sutradara animasi membuat contoh gambar atau modeling drawing, jadi contoh gambar dari karakter dan latarnya, katanya kayak gitu, backgrounds, settings. Terus selanjutnya di kalimat terakhir disebutin this will act as guides for the key animators. Series ini merujuk ke modeling drawings ya, yang akan menjadi acuan atau panduan untuk
animator kuncinya. Jadi dibikininnya sama si director animation, tapi dijabarkan laginya oleh si key animators itu secara lebih lengkap gitu ya. Jadi dari langkah ini kita bisa simpulkan yaitu making modeling drawing. Oke, lanjut ke langkah terakhir nih. Di langkah ini disebutin bahwa dari sini ya, kita baca, the movements must be exactly timed and so deployed through the right number of successive drawings. Yang artinya gerakan dalam animasi harus tepat waktunya dan tepat juga jumlah gambar yang dipakainya. Terus di kalimat selanjutnya sini disebutin bahwa gerakan ini juga harus disesuaikan dengan rekaman suaranya. Jadi saat si karakternya misalkan saat si karakternya bicara atau nyanyi, si gerakan mulutnya bisa sama dengan kata-kata yang muncul dari si soundtrack gitu ya, yang udah dibikin. Intinya langkah ini tuh menyesuaikan gambar animasi yang udah dibuat dengan waktu dan suara. Jadi kita bisa simpulkan di langkah keempat di sini yaitu synchronizing with time and sound. Itu tadi langkah-langkahnya ya. Sekarang kita balik lagi ke soalnya, nyari opsi yang sesuai dengan pikiran utama per paragraf yang udah kita coba tadi ya, yang udah kita analisis. Yang pertama yaitu writing ideas atau outline. Yang kedua translating the outline. Yang ketiga tadi making modeling drawing. Dan yang terakhir tadi synchronizing with time. Tinggal dicari nih dari kelima opsi ini mana yang paling mirip, paling mendekati. Kita lihat ke opsi B ya. Di opsi B ada yang pertama ada making the outline of the story. Ini mirip kayak writing outline. Yang kedua ada translating the outline into storyboard. Tadi translating the outline bener juga nih. Yang ketiga preparing modeling drawing, sama nih making modeling drawings. Dan yang terakhir making time scoring, ada waktu-waktunya. Jadi kita bisa nyimpulin kalau jawaban yang tepat untuk urutan yang tepat dari teks ini yaitu opsi B ya.